Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru semuanya, peserta IHT program sekolah penggerak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, luar biasa. Agak flu, saya flu. Oh, mantan. Jadi semoga segera sehat ya Pak Sugi ya. Banyak minum air putih dan minum vitamin ya Pak Nggih. Jangan lupa. Siap. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sesi ini perkenankan saya Kurnia Azkar Maroya dari SMP Islam Pesat Negeri Kuntang ingin menyampaikan materi yaitu tentang nilai dan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya izinkan kami untuk share screen. Nilai dan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya izinkan kami untuk share screen. Sebentar Bapak Ibu, ini untuk muter-muter. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah bisa dipersani? Sudah Bu. Ya, sudah Bu. Ya, Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang nilai dan filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak dan Ibu guru semuanya sudah tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah salah satu pahlawan di negara kita, ya. Beliau adalah Bapak Pendidikan di Indonesia. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, untuk memulai materi kita, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Bapak atau Ibu ketahui tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Mungkin ada salah satu Bapak Ibu yang mau menjelaskan filosofi pendidikan. Oh, Bu Handayani, monggo. Filosofi menurut Ki Hajar Dewantara itu mengubah sekolah itu menjadi taman sehingga anak-anak yang belajar itu senang Bu. Luar biasa sekali, betul Bu Handayani. Jadi filosofi pembelajaran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah betul sekali yang disampaikan oleh Bu Handayani, yaitu mengubah sekolah itu menjadi taman. Nah, salah satu juga adalah pendidikan itu memegang 3 filosofi, yaitu Eng Ngarso Suntolodo, Eng Madya Mangkarso, dan juga Tutwuri Handayani. Itu juga bisa masuk ke dalam filosofi tersebut. Terima kasih Bu Handayani atas jawaban yang luar biasa. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut Bapak atau Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, saya Bu. Oke, Pak Sugi, monggo. Pembelajaran yang memerdekakan itu adalah pembelajaran yang mampu memberikan berkembangnya potensi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Begitu Bu. Iya, luar biasa sekali Pak Sugi, jawabannya sudah sangat bagus dan betul sekali, yaitu pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang berpusat pada potensi dan juga keunikan dari peserta didik. Matur suwun Pak Sugi atas jawabannya yang hebat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini pembelajaran yang dilakukan di sekolah oleh Bapak dan Ibu guru itu sudah merdeka? Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak sulit. Apakah sudah merdeka Bapak Ibu pelajaran di kelas lanjutan? Belum. Bisa dijelaskan Bu, kenapa kok belum merdeka? Kenapa? Ya, belumnya itu karena harus ada kurikulum yang harus diselesaikan. Jadi materinya banyak, maka gurunya itu mengajarnya mengejar kurikulum. Itu loh Bu, belumnya. Oke, iya Bu Handayani, terima kasih. Menurut Bu Handayani, pembelajaran di sekolah kita belum merdeka karena kita masih
kurikulum oriented nggih, kurikulum yang sebegitu banyaknya dari pemerintah itu jadi orientasi utama kita. Kalau menurut Pak Nasir mungkin, kenapa kok belum merdeka pendidikan di sekolah kita, Pak? Karena masih belum terpusat pada siswa, sehingga siswa belum bisa bereksplorasi tentang materi yang disampaikan oleh guru. Betul sekali jawaban Saya, Bu. Pak Sugi. Ya, saya Bu melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Nasir bahwa pendidikan di negara kita memandang siswa ini masih menjadi objek, bukan sebagai suatu subjek pembelajaran. Artinya semuanya terpusat kepada guru. Potensi peserta didik ini belum berkembang dan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Iya, betul semua jawaban yang diutarakan oleh Bapak dan Ibu Guru bahwa pendidikan di negara kita itu memang belum merdeka. Karena yang pertama, dari jawaban Bu Handayani tadi, dari segi guru kita harus mengejar kurikulum. Nah, kalau dari segi siswa itu yang disampaikan Pak Nasir dan Pak Sugi, bahwa belum student center, jadi belum berpusat pada siswa dan masih teacher center, masih berpusat pada guru. Nah, pertanyaan terakhir, menurut Bapak dan Ibu Guru, mengapa kita perlu membahas pendidikan yang memerdekakan di pelatihan ini? Kenapa? Kenapa kok kita perlu mempelajarinya, Bapak Ibu? Bu Handayani? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, oke. Mungkin Pak Nasir atau Pak Sugi bisa menjawab pentingnya saya, Bu, membahas materi ini. Pak Sugi? Saya. Pak Nasir dulu. Oh, Pak Nasir. Ya. Pak Nasir. Mengapa kita perlu membahas pendidikan yang memerdekakan di pelajaran ini? Karena supaya capaiannya bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan, yaitu memerdekakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa sekali jawabannya Pak Nasir, terima kasih. Tadi Pak Sugi, kalau saya berbeda ya. Melihat esensi pertanyaan mengapa kita perlu membahas pendidikan yang memerdekakan di pelatihan ini. Ini merujuk pada kalimat di pelatihan ini. Menurut saya selama ini peserta pelatihan itu masih terkungkung dengan pendidikan yang belum memerdekakan. OKI oleh karena itu peserta supaya paham bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu. Begitu, Bu. Matur suwun Pak Sugi. Sebenarnya jawaban Pak Sugi dan Pak Nasir ini saling melengkapi ya. Kalau Pak Sugi itu supaya guru-guru itu bisa merubah paradigma pembelajarannya menuju paradigma pembelajaran baru, sedangkan kalau Pak Nasir itu dari segi siswanya. Jadi kalau guru sudah menguasai nanti bisa berimbas baik kepada siswa. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Nah, untuk yang selanjutnya, eksplorasi konsep. Nah, ini Bapak Ibu akan saya arahkan untuk membaca secara mandiri, yaitu materi tentang, ini Bapak Ibu, tentang, ini saya berikan kepada jenengan materinya. Pengajaran yang sesuai dengan capaian. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ampun. Jadi pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Jadi dari diskusi kita tadi, kenapa kita penting mempelajari materi ini? Karena pembelajaran kita itu masih terkungkung dengan paradigma lama dan kita perlu mengubah paradigmanya menjadi paradigma yang baru, yaitu yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan peserta didik kita. Nah, ini silakan dibaca Bapak Ibu. Ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca secara mandiri, nggih. Ini langsung mau nggih? Langsung saya terus-teruskan nonton nggih. Nah, supaya teman-teman mampu. Pokoknya ini intinya pembelajaran yang memerdekakan dan teaching at the right level. Jadi mengajar pada level yang sesuai. Jadi nantinya sesuai dengan program PSP
capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan fase-fasenya seperti itu. Mantan ini materinya seperti ini. Kemudian selanjutnya niki. Pertanyaannya, apa relevansi pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan? Kok tidak bisa saya ketutupan. Ini dibacanya bagaimana Bapak Ibu? Soalnya di saya kok ketutupan ini. Materinya di-share Bapak Ibu. Oke, ya nanti saya share. Apa relevansi pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan siswa dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Apa Bapak Ibu mungkin ada yang bisa tahu, bisa menjawab? Hubungannya apa? Monggo Bu Han. Dulu ya. Apa relevansi pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Itu berhubungan dengan karakteristik siswa, Bu. Jadi kalau siswa itu kan mempunyai karakteristik bakat, minat yang berbeda-beda, maka pengajarannya, metodenya, dan pendekatannya mungkin gaya belajarnya juga akan berbeda-beda, Bu. Itu ya. Anjir, terima kasih Bu Handayani, jawabannya luar biasa sekali. Jadi tadi Injina sudah menyampaikan di awal tadi bahwa konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantoro itu mengubah sekolah menjadi taman. Jadi, sedangkan taman itu identik dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai oleh siswa. Jadi pengajaran itu juga harus disesuaikan dengan potensi, tingkat kemampuan, dan capaian dari siswa. Betul sekali Bu Handayani, terima kasih. Pertanyaan kedua, seperti apa penerapan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan di sekolah? Gambarannya seperti apa nanti pengajaran yang sesuai dengan tingkat peserta didik itu? Mungkin ada yang bisa menyampaikan idenya? Pak Sugi mungkin? Apakah sinyalnya baik-baik saja? Saya ini agak pusing. Tapi baiklah. Untuk nomor 2 ya. Okay. Sesuai dengan capaian ini ya. Seperti apa penerapan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan di sekolah. Jadi pengajaran sesuai dengan capaian ini kan harapannya peserta didik itu nantinya di sekolah itu dalam menerima pembelajaran itu disesuaikan dengan tingkat kemampuannya atau setidaknya dengan pembelajaran diferensiasi begitu Bu. Laras sekali Pak Sugi. Jadi kita nantinya di program sekolah penggerak itu dituntut untuk menerapkan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan peserta didik di sekolah, mengingat potensi mereka berbeda-beda seperti itu. Laras sekali. Kemudian selanjutnya menurut Bapak Ibu mengapa penting bagi kita untuk melakukan asesmen diagnostik formatif serta sumatif dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Nah, untuk mengetahui tingkat kemampuan awal peserta didik serta digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan pembelajaran yang telah kita susun. Terima kasih Pak Sugi dan Bapak Ibu semuanya. Jadi memang pelatihan ini kita fokuskan dengan diskusi saja karena kita semua sudah menjadi pengajar. Saya yakin Bapak Ibu di sini bisa kooperatif. Jadi ini saya hanya sekedar menegaskan saja. Jadi kenapa yang pertama diagnostik? Karena menentukan kebutuhan dari siswa itu. Nah, ciri-ciri dari pendidikan yang memerdekakan itu kita mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan formatif dan sumatif itu nanti menyesuaikan. Kemudian pertanyaan terakhir ini Bapak Ibu yang tidak kalah penting. Mengapa penting untuk mengenal peserta didik kita? Karakteristik peserta didik kita. Mungkin Pak Nasir mungkin ada pendapat Bapak? Kenapa kok kita harus mengenal peserta didik kita? Maksudnya mengenal karakteristik peserta didik kita? Karena untuk memperoleh pendidikan yang memerdekakan, itu kita harus mengenal karakter sebelum proses pembelajaran. Yang kedua adalah diagnosis kognitif,
dan non-kognitif, sehingga yang karakteristik yang berbeda-beda itu bisa meraih capaian sesuai tujuan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Iya, betul sekali, Pak Nasir. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Jadi, saya menambahkan, monggo Pak Bu Suki. Aska. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang melayani siswa sesuai dengan kebutuhan. Jadi memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya itu harus kita awali dari bagaimana kita mengetahui karakteristik dari peserta didik. Itulah jawabannya. Terus Pak. Jadi kalau kita sudah tahu kebutuhan peserta didik, jadi kita bisa mengakomodir kebutuhan mereka dan gaya belajar apa yang nanti akan kita terapkan di dalam kelas. Betul sekali, Bapak. Terima kasih atas diskusinya yang luar biasa. Kita tadi sudah mempelajari materi tentang bagaimana menerapkan pembelajaran sesuai dengan capaian atau teaching at the right level. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mengetahui kebutuhannya dan bagaimana menerapkannya di kelas. Nah, untuk proyek kita pada siang hari ini yaitu dalam kelompok, silahkan Bapak Ibu membuat poster atau infografis yang menarik, yang di situ berisi tentang tips mengenali karakteristik peserta didik. Silahkan dibuat nanti di akhir sesi ini nanti bisa dipresentasikan. Nanti Bapak Ibu itu dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk narasumber yang berikutnya, Bapak Sugi, monggo untuk presentasi pelatihan pada siang hari ini. Dipersilakan. Share materinya, monggo. Sebentar. Masih. Ini latihan teknologi. Sekali lagi ya Bu Handayani. Aduh. Bentar, Pak. Post di download. Penyusunan kos. Nah. Sudah bisa diterima belum ya, Pak? Ya, sudah. Ya, sudah. Sudah, ya. Jelas, Pak. Sudah, jelas ya? Jelas. Baiklah, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu. Izinkan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan kurikulum operasional sekolah. Sebelum pembelajaran dimulai, apakah Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu keluarga diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah dan bala. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama membahas tentang manajemen aset, di mana dalam manajemen aset itu ada aset sumber daya yang berwujud dan tidak berwujud, dan salah satu sumber daya yang tidak berwujud itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sekolah itu antara lain adalah kepala sekolah dan guru. Dan salah satu roh yang paling penting sekolah adalah kurikulum. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan, Bapak dan Ibu, adakah yang tahu secara konseptual apa itu kurikulum? Saya Coba Pak, silahkan. jawab Pak Sugi. Ya Bu Aska.
Ya. Menurut saya, kurikulum itu adalah serangkaian rencana dan pedoman yang nantinya akan digunakan oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran di sekolahnya. Mungkin itu secara simpel, Mawon. Matur suwun. Luar biasa. Ya, monggo Bu Han. Kurikulum adalah panduan atau operasional yang harus diikuti oleh suatu sekolah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut, Pak. Oke, pendapat yang bagus. Mungkin akan disempurnakan oleh Saudara Nasir. Monggo Pak Nasir. Ya, kurikulum operasi sekolah itu adalah suatu perangkat untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam satu sekolah yang berisi tentang kerangka, prinsip, struktur yang harus dilaksanakan di satuan pendidikan, Bapak. Iya, luar biasa. Dari pendapat Bapak dan Ibu dapat saya simpulkan bahwa kurikulum itu secara konseptual adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang berisi bahan, isi, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini adalah tujuan di satuan pendidikan. Jadi, dari kurikulum ini nanti Bapak dan Ibu, penyusunan kurikulum ini, harapan saya setelah pelajaran selesai, Bapak Ibu mampu menjelaskan prinsip-prinsip di dalam penyusunan kurikulum. Yang kedua, setelah kegiatan ini selesai, harapan saya juga Bapak Ibu dapat menjelaskan komponen-komponen apa saja yang perlu disiapkan di dalam penyusunan kurikulum. Dan terakhir, Bapak dan Ibu harapannya mampu membuat rancangan atau rencana pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama untuk membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan, antara lain berpusat pada peserta didik. Mengapa Bapak dan Ibu pembelajaran di kurikulum 2013 sebetulnya juga sudah ada bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan itu berpusat pada peserta didik. Namun dalam prakteknya belum sesuai yang kita harapkan, oleh karena itu di kurikulum operasional satuan pendidikan KOS sekolah penggerak ini berpusat pada peserta didik. Coba berikan contoh kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru yang berpihak pada peserta didik. Silahkan siapa yang akan mengacungkan? Monggo. Oh ya, Bu Han, monggo. Pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik itu, misalnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi, guru itu hanya sebagai fasilitator, sebagai pemandu. Tapi yang menjadi senternya itu desa, kan Pak? Terima kasih pendapat yang sangat bagus yang diberikan oleh Bu Han. Mungkin akan ditambahi oleh Pak Nasir contoh bentuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru, bagaimana pembelajaran itu supaya berpusat pada peserta didik. Ya, untuk kegiatan yang harus dilakukan guru itu adalah satu menentukan capaian pembelajaran. Capaian. Ya, setelah itu capaian pembelajaran diturunkan lagi ke alur tujuan pembelajaran. Iya.
setelah di alur tujuan pembelajaran, lalu guru itu membuat modul pembelajaran. Iya. Setelah itu guru melakukan asesmen diagnosis, Ya. Dan ada refleksi ya, untuk melaksanakan capaian pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan tahap belajar anak didik atau peserta didik, Bapak. Luar biasa. Bu Aska masih ingin menambahkan? Iya, sedikit Pak. Ya. Menurut saya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu contohnya di dalam kelas itu di situ guru menggunakan berbagai metode atau pendekatan dalam menyampaikan materi atau kegiatan pembelajaran. Iya. Luar biasa. Semua pendapat tidak ada yang salah, semuanya benar. Tetapi Bapak izinkan untuk menyampaikan kesimpulan bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini adalah karena kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah penggerak ini merupakan kelanjutan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, dalam hal ini adalah kurikulum 13, maka di dalam kurikulum 13 ini ciri khas pendekatan saintifik 5M adalah merupakan bentuk aktivitas peserta didik dengan metode-metode pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa itu aktif, seperti diskusi kelompok, ada kegiatan penugasan yang tertuang di mana? Yang tertuang di dalam modul yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir. Jadi di dalam modul itu nanti ada aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Hal terakhir yang disampaikan oleh Pak Nasir adalah bahwa pembelajaran itu nanti pada akhirnya akan ada refleksi, dan hal ini sesuai dengan IASP pasal 22 bahwa guru itu wajib melakukan refleksi yang dilakukan oleh siswanya dan guru ataupun antar teman serta kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, prinsip pengembangan kurikulum itu yang kedua adalah kontekstual. Pemahaman kontekstual di sini itu adalah adanya kekhasan ataupun karakteristik satuan pendidikan, termasuk dengan memperhatikan konteks kearifan lokal yang ada di daerah itu sebagai suatu keunggulan. Coba bisa dicontohkan kondisi konteks sosial budaya yang menjadi ciri khas di daerah Bapak Ibu, mungkin di daerah Tuhan, monggo. Ya, siap. Di kondisi konteks sosial budaya di sekitar sekolah binaan saya itu masyarakatnya kebanyakan sebagai buruh ataupun petani. Kemudian keagamaannya beragam, namun mereka rukun. Apalagi kemudian seni budayanya itu ada budaya tradisional yang sangat unik dan menarik yang mungkin dijumpai hanya di Sragen, yaitu adanya seni tayub, di mana seni tayub itu ada seni khas yang itu ya. Yang harus ada pasangan cowok dan cewek menari tergantung ledeknya itu, Pak, itu. Oh iya, itu merupakan kekhasan yang ada di daerah itu, dan ketika sekolah mampu menuangkan menjadi bagian tujuan SKL-nya, itu akan mendapatkan daya dukung dari lingkungannya. Berikutnya Bapak dan Ibu, prinsip pengembangan kurikulum berikutnya adalah esensial. Jadi ada hal-hal yang penting yang menurut sekolah bahwa apa yang harus ada di dalam kurikulum itu
menjadikan rujukan, menjadikan sebagai sesuatu yang harus dipedomani. Adakah yang punya pemahaman lain tentang konsep esensial dari sebuah prinsip pengembangan kurikulum? Monggo kalau ada. Bu Aska? Iya, Pak. Kalau menurut saya, prinsip esensial dalam penyusunan kurikulum operasional itu unsur utama yang dibutuhkan dalam kurikulum itu harus ada. Saya harus mudah dipahami, harus jelas, dan tidak ambigu. Nonton Pak, mungkin Pak, monggo nanti bisa dikoreksi. Ya, luar biasa. Pak Nasir? Pak Nasir, Pak Kades. Sama ya? Terpental. Ya. Oh ya. Berikutnya Bapak dan ya Bu Han. Yang esensial tadi itu dari kata esensi ya Pak ya. Jadi yang dicantumkan, yang diprogramkan di struktur program di kurikulum operasional itu hanya hal-hal yang prinsip, yang penting-penting saja, yang esensi saja. Jadi tidak kesana-kesana seperti yang disampaikan Mbak Aksa tadi. Dengan demikian kurikulum ini keterjangkauannya, keterlaksanaannya, dan fleksibilitasnya tinggi ya, karena hanya memuat hal-hal yang bersifat esensial. Sedangkan selanjutnya kurikulum ini juga akuntabel. Akuntabel itu maksudnya bahwa penyusunan kurikulum ini data-data yang digunakan untuk penyusunannya adalah data-data yang memang akurat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira akuntabel Bapak Ibu semuanya paham. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip pengembangan kurikulum itu juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Coba di sekolah Bapak dan Ibu, siapa saja yang termasuk dalam pemangku kepentingan sekolah Bapak dan Ibu? Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya, Pak. Ya, Bu Aska. Pemangku kepentingan itu terdiri dari yang pertama pastinya guru karyawan, ya, guru karyawan. Kemudian kalau sekolah kami itu kan sekolah swasta, jadinya dari yayasan, komite sekolah, kemudian wali murid, dan juga dinas pendidikan. Dewan Pendidikan. Dinas pendidikan, Pak. Dinas pendidikan, ya. Jadi yang terkait langsung itu antara lain dinas pendidikan, guru, karyawan, kemudian siswa ya Bu? Iya, Pak. Siswa termasuk pemangku kepentingan enggak? Bisa disempurnakan mungkin Bu Han? Pak. Oh ya Pak Nasir. Ya. Bertanya Pak, untuk alumni Pak, Pak Nasir. Untuk alumni itu apakah bisa dimasukkan dalam pemangku kepentingan ya? Karena mereka kalau menurut alumni. Ya. Alumni sebagai output dari sekolah ini memiliki suatu kekuatan. Dan alumni punya kepentingan terhadap sekolah tetapi tidak secara langsung. Oleh karena itu, menurut hemat saya bahwa kekuatan alumni ini patut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari stakeholder kita, walaupun tidak secara langsung. Kalau yang secara langsung seperti orang tua, guru, itu adalah stakeholder kita yang atau pelanggan kita yang punya kepentingan secara langsung, termasuk siswa sebelum menjadi alumni. Ketika sudah menjadi alumni, termasuk bagian dari
Cak Sugi. Ya, Cak Sugi. Waktunya kurang 2 menit, Pak Sugi. Sinyalnya terputus. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini alurnya dari pemahaman terhadap tujuan pendidikan, profil pelajar Pancasila, kemudian kita menyusun karakteristik satuan pendidikan, visi misi tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, dan terakhir adalah kegiatan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Demikian Bapak dan Ibu, pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa prinsip yang harus dipedomani sebelum menyusun KOS, kemudian ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, dan terakhir adalah bagaimana alur penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk tugas selanjutnya, silahkan nanti Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari sekolah dan Bapak Ibu ditinjau dari kondisi analisis konteks, baik itu yang bersifat sosial maupun yang lain. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sugi yang telah menyampaikan. Tepuk tangan dulu untuk Sugi. Ya, siang hari ini semua narasumbernya luar biasa. Ini minta tolong ditutup presentasinya, share screen-nya Pak Sugi. Ya, sebentar. Berikutnya Bapak Ibu peserta in-house training pada siang hari ini, kami berikan waktu untuk Ibu Sri Handayani untuk memberikan paparan materi. Ya, terima Silakan, kasih. Ibu. Terima kasih, izinkan saya untuk nge-share materi saya, J. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah muncul Sudah, Bapak Ibu? Bu. Sudah jelas. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya pagi hari ini? Sehat, Bu. Baik dan sehat, Ibu. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Ibu Bapak, amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelatihan kita tentang modul ajar. Nah, modul ajar itu sebelum saya memulai pada materi modul ajar, apa yang ada di pikiran Ibu Bapak semuanya mengenai modul ajar? Apa ya kira-kira modul ajar yang selama ini Bapak Ibu? Ya, Bu. Selama ini modul ajar silakan, itu. Pak Nasir. Ya, modul ajar itu apakah seperti modul yang kita buat untuk mengajar itu ya, Bu ya? Ya, biasanya kita ada buku yang digunakan untuk pegangan mengajar itu. Buku paket itu ya, Bu. Iya, itu pertanyaan yang bagus Pak Nasir. Sebelum saya menjawabnya, mungkin ada teman Bapak Ibu yang lain yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Nasir, apakah modul ajar itu seperti yang biasa kita pakai untuk mengajar selama ini? Ada yang mungkin yang bisa menjawab pertanyaan Pak Nasir? Saya, Bu. Iya, Pak Sugi, silakan. Kalau yang ada selama ini itu menurut saya belum lengkap, dan modul ajar yang akan kita bahas ke depan dan akan dimiliki kita bersama, disusun bersama ini sangat lengkap sehingga bisa membantu guru itu sendiri di dalam proses pembelajaran dan akan menjadikan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, bukan guru sentrik tetapi siswa sentrik. Begitu, Ibu.
luar biasa, lengkap sekali jawaban dari Pak Suki, Pak Natsir. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita memasuki pada materi modul ajar, saya ingin mengingatkan apa tujuan dari pelatihan kita pada hari ini. Nah, tujuan pelatihan ini, setelah kita nanti selesai mengikuti pelatihan, Bapak Ibu nanti akan diharapkan bisa memahami konsep modul ajar, kemudian bisa memahami komponen modul ajar, yang ketiga tentang memahami prinsip penyusunan modul ajar dan memahami prosedur penyusunan modul ajar. Namun Ibu Bapak, dalam kesempatan ini nanti kita akan hanya mempelajari tentang konsep modul ajar dan juga komponen modul ajar. Itu ya Ibu Bapak. Ibu Bapak, kalau minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai apa yang disebut dengan capaian pembelajaran, apa yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Maka pada saat ini kita akan memahami mengenai konsep modul ajar. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya lagi pada Ibu Bapak, masih ingat apa tidak apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Coba siapa yang mau jawab ya? Capaian pembelajaran itu apa kemarin yang sudah kita? Saya Bu. Ya, Mbak Aska, silakan. Setahu saya kemarin di pertemuan yang lalu, capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi tertentu yang nantinya akan dicapai oleh peserta didik, meliputi kompetensi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Nanti Bu, kurang lebihnya. Luar biasa Mbak Aska, sudah lengkap sekali ya mengenai capaian pembelajaran, berarti sudah paham betul. Kemudian juga sudah kita pelajari tentang alur tujuan pembelajaran. Ya. Kalau tadi capaian pembelajaran sudah dijawab oleh Mbak Aska, lanjutnya alur tujuan pembelajaran. Siapa yang masih ingat alur tujuan pembelajaran? Ya siapa? Bu. Pak Natsir, bagus. Ya. Untuk alur tujuan pembelajaran itu adalah turunan dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi dasar atau kompetensi inti yang jadi satu. Selanjutnya capaian ini karena fase D itu harus diturunkan menjadi beberapa alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat karakteristik siswa. Luar biasa Pak Natsir, berarti saya mantap untuk melanjutkan modul materi tentang modul ajar. Oke, Ibu Bapak, setelah kita tadi mengingat kembali materi sebelumnya, coba kita tadi juga sudah membahas sedikit mengenai modul ajar. Yang ditanyakan Mas Natsir apa sama dengan yang dulu? Ternyata tadi sudah dijawab oleh Bapak Sugi. Memang benar, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Konsep modul ajar berikutnya, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang disampaikan Pak Natsir tadi betul sekali, yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Aska. Model ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Ini tadi berarti Ibu Bapak semuanya sudah memahami ya konsep modul ajar, semuanya sudah saling melengkapi jawaban mengenai konsep modul ajar. Oke, selanjutnya kita akan meneruskan komponen modul ajar. Kalau tadi Pak Natsir sudah menanyakan apa modul ajar itu sama dengan modul ajar yang dulu, sebelum kita mengajar kita harus mempunyai modul. Ternyata tidak, itu lebih lengkap lagi. Menyerupai RPP, tapi di dalamnya tadi disampaikan oleh Pak Sugi, bahwa di dalamnya itu ada
materi-materi lampiran-lampiran asesmen yang sangat lengkap, tidak sekedar modul ajar yang seperti kita pakai pada waktu-waktu yang lalu. Komponen modul ajar, Ibu Bapak, seperti hanya RPP ya, secara garis besar, itu ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Oke. Informasi umum itu isinya apa saja? Itu seperti penjelasan kalau membuat RPP ada identitas ya, ada identitas modul. Apa saja Bapak Ibu biasanya identitas itu kalau membuat RPP itu? Nama penyusun, institusinya, tahun, jenjangnya, kelasnya, alokasi waktu. Pinter, ya ternyata Pak Sukit sudah pengalaman sekali kulino. Ya. Selanjutnya adalah kompetensi awal Ibu Bapak. Mungkin ini hal yang berbeda dengan RPP sebelumnya. Kompetensi awal itu namanya kompetensi awal. Mungkin ada yang mempunyai pemahaman mengenai kompetensi awal? Ya. Oke, Mbak Aska silakan. Ya Bu ya. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik. Jadi kompetensi pra pembelajaran. Jadi sebelum disampaikan materi itu kompetensinya harusnya seperti apa? Oke, jadi kompetensi prasyarat, pra pembelajaran. Jadi sebelum mengikuti pembelajaran ini harus sudah mengikuti pembelajaran ini. Bagus sekali. Kemudian dilanjutkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemarin sudah kita bahas, kita lanjut saja, nggih. Ada 6 profil yang tidak perlu saya ulang lagi. Kemarin sudah kita pelajari. Kemudian ada informasi umum. Nah, kemudian ada sarana prasarana sudah biasa. Apa saja yang bisa dipakai untuk sarana prasarana untuk pembelajaran itu sudah sering kita bahas juga. Ada LCD, ada buku, ada sumber belajar dan sebagainya. Kemudian target peserta didik, Ibu Bapak. Target peserta didik itu siapa yang akan kita target? Kita target sebagai sasaran kita. Siswa kelas berapa, jumlahnya berapa gitu ya. Itu target peserta didik. Kemudian model pembelajaran Ibu Bapak. Nah, untuk saat ini Ibu Bapak menggunakan model pembelajaran apa, Ibu? Daring, Bu. Semuanya daring? Daring. Kadang luring. Pemerintah, ya. Instruksi dari pemerintah saat ini kita menggunakan model saat pembelajaran. ini malah WFH terus. Daring lah, malah WFH terus. Senang loh Pak Sugi kalau WFH terus? Kurang gerak, Bu. Kurang gerak, bagus. Nggak apa-apa, dinikmati, disyukuri. Kemudian ada komponen inti, Bu Bapak. Jadi Ibu harus menyampaikan tujuan pembelajaran itu apa, ya. Tujuan pembelajaran apa, sudah biasa, Ibu Bapak kita ambil tujuan pembelajaran itu dari capaian pembelajaran, tujuannya apa saja dan sebagainya. Kemudian ada pemahaman bermakna, jadi informasi-informasi yang bermakna untuk anak mengenai dalam kehidupan kontekstual mereka sehari-hari. Mungkin ada yang bisa memberi contoh ya, pemahaman bermakna ini. Maksudnya apa? Mungkin ada yang bertanya, memberi contoh? Saya Bu, mungkin Bu sebisanya di Bu ya. Iya, Mbak Aska silahkan. Pemahaman bermakna itu mungkin bahasa sederhananya apa itu siswa itu nanti difahamkan untuk apa materi itu disampaikan, nanti fungsinya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana itu kan perlu dipahami oleh siswa. Mungkin itu. Oke, jadi antara materi itu dengan kehidupan sehari-hari itu ada maknanya, tidak hanya mempelajari. Bu. Oke, Pak Sugi silakan. Ya, jadi setelah mempelajari, kalau biasanya di dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya itu kan harapannya setelah kita pembelajaran itu tujuannya siswa itu bisa bla bla bla. Tetapi kalau sekarang tidak hanya sekedar tujuan, tapi kalau kamu pelajari itu nanti manfaatnya itu ini loh. Jadi ada kemanfaatannya, bukan hanya tujuan tapi manfaat bagi kehidupan nyata siswa sehari-hari dalam kehidupan di rumah, di sekolah,
di masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berinternasional. Luar biasa, Pak Suki, pemahamannya sampai go internasional, luar biasa. Go internasional. Ya, tidak perlu kita tambahkan, nggih. Sudah jelas, nggih? Sudah lengkap. Ya, Bu. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Ada kompetensi inti berikutnya, yaitu pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan menimbulkan pemikiran kritis kepada anak. Itu pertanyaan pemantik. Mungkin ada yang ingin memberi penjelasan lagi mengenai pertanyaan pemantik, contohnya atau gimana? Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang mendorong siswa itu untuk termotivasi lebih lanjut dalam mempelajari materi itu. Jadi boleh dikatakan pancingan, umpan, pancingan atau umpan biar siswa itu termotivasi dan ingin tahu terhadap sesuatu yang kita pelajari. Bagus sekali Pak Sugi, dalam keadaan pilek tapi menjawabnya begitu lancar, cepat sembuh ya Pak Sugi. Yang nggak bisa ini nggak mencium bau apa-apa. Bahaya ya, nanti diobati biar cepat sembuh. Pertanyaan pancingan agar siswa itu termotivasi, ada greget ingin mempelajari materi. Bagus sekali. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, sudah pasti ada kegiatan pembelajaran. Itu biasanya ada kegiatan apa saja itu pada 3 bagian Ibu Bapak? Ada 3. Mas Najib silakan sih, Mas Sugi. Mas Buka bekan dulu karena Irungin buntet tadi. Mas Najib silakan. Kalau kami dari kurikulum yang kemarin itu kalau kegiatan pembelajaran itu ada pembukaan, terus ada kegiatan inti, terus penutup Ibu. Itu yang biasanya kami laksanakan di kurikulum kemarin. Kalau yang kegiatan ini modul mungkin ada yang beda Ibu. Ya, siapa yang mungkin bisa menjelaskan Pak Sugi tadi mungkin kegiatan pembelajaran pada sekolah ini, silahkan Pak Sugi. Yang saya ketahui selama ini dan sepemahaman saya bahwa kegiatan pembelajarannya masih merujuk pada standar proses Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kegiatan pembelajaran masih ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan yang setidaknya ada 4 langkah, kemudian kegiatan inti dengan metode dan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan kegiatan menutup pembelajaran yang setidaknya ada 5 langkah kegiatan yang mencerminkan adanya refleksi dari guru, siswa, atau peserta didik. Demikian, Bu. Wah, lengkap sekali Mbak Najib. Memang masih sama dengan pembelajaran yang dulu, tapi ini Pak Sugi menerangkan dengan detail. Saya kira sudah cukup ya. Kegiatan pembelajaran ada 3 masih sama seperti yang dulu. Kemudian asesmen Ibu Bapak. Asesmen, nah tadi disampaikan di depan perbedaannya bagaimana. Di sini asesmen itu penilaian dalam sekolah penggerak itu ada. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ada berapa asesmen di sekolah penggerak ini, Mbak Aska? Ibu, ada 3 ya, Bu. Ada 3. Oh, pintar, ada 3. Asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif. Bagus sekali. Jadi penilaian diagnostik itu untuk mengetahui bakat atau pencapaian awal anak, jadi untuk mengetahui kemampuan awal. Kemudian yang formatif itu untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan sumatif itu di akhir proses pembelajaran untuk menentukan final pembelajaran itu, tindak lanjut pembelajaran itu. Bagus sekali. Ini sudah paham, nggak usah dilanjutkan, gitu. Kemudian, Tanya Bu.
Gimana Pak Saya tanya, Sugi? Bu. Coba slide sebelumnya tadi. Oh ya? Apakah dalam asesmen kan ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Kalau saya melihat di formatif itu ada kegiatan remedial dan pengayaan. Apakah di kegiatan sumatif, asesmen sumatif itu ada kegiatan remedial dan pengayaan? Mohon dari kawan-kawan bisa menjelaskan. Oh iya, pertanyaannya bagus sekali dan ditujukan pada kawan-kawannya. Silahkan kawan-kawannya. Apakah di dalam asesmen sumatif itu juga ada remedial dan pengayaan? Siapa yang mau jawab? Ya, saya, Bu. Ya, silakan Mas Najib. Untuk tes formatif itu bisa dilakukan berulang kali, asesmen yang formatif. Itu bisa dilakukan setiap bab, setiap materi yang ketika selesai mengajar dilaksanakan. Jadi bisa berulang-ulang untuk formatifnya. Tapi untuk yang sumatif itu tidak ada, sehingga remedinya sudah selesai kan gitu. Karena secara kompetensi itu untuk sumatifnya di selama 6 bulan begitu. Oke. Mungkin yang lain beda. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Mas Najib, bisa dilanjut, J, Pak Sugi? Oke, lanjut. Oke, terima kasih Mas Najib. Nah, ini mengenai pengayaan dan remedial, tadi sudah disampaikan pada pertanyaannya Pak Sugi, dijawab Mas Najib dengan bagus bahwa untuk tes formatif itu memang berulang kali, bisa remedial berulang kali, tapi untuk sumatif itu cukup sekali karena itu sudah untuk menentukan tindak lanjut dan keputusan. Nah, kemudian Ibu Bapak, setelah kita mempelajari materi tentang modul ajar, prinsip dan komponennya, itu ini tadi ada lembar kerja peserta didik dan bahan bacaan guru itu di lampiran modul ajar. Seperti biasanya ada glosarium dan juga ada daftar pustaka. Ibu Bapak, sampai di sini tadi kita sudah mempelajari apa Ibu Bapak yang sudah kita pelajari hari ini? Modul ajar. Modul ajar, apa saja? Prinsip, konsep, dan komponen inti. Komponen. Luar biasa. Nah, untuk itu ini ada tugas yang harus kalian kerjakan dalam bentuk kelompok maupun secara mandiri. Dalam bentuk kelompok nanti didiskusikan dalam kelompoknya, kemudian diunggah di dalam template-nya, dipresentasi pada setelah kita unggah kita presentasikan. Sedangkan untuk tugas yang mandiri Ibu Bapak mengerjakan sendiri-sendiri, nanti diunggah di template-nya. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Cukup Bu, mari kita diskusi. Luar biasa, terima kasih. Sebuah pelatihan yang menyenangkan, semua aktif, luar biasa. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Saya tunggu tugas-tugasnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa. Pesertanya juga luar biasa, semua jawab dengan betul semua. Berikutnya ini untuk screen-nya sudah. Terakhir ini materi. Untuk host juga ini mau menyampaikan materi. Dari kami itu adalah menyampaikan tentang ATP, ya, penyusunan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu sudah bisa menampilkan materinya, screen sudah tampil ya? Ya, sudah. Ya. Ya, ini
mungkin masih ingat dalam Bapak Ibu in-house atau bintek yang kemarin itu setelah capaian pembelajaran ya, sudah paham tentang fase A, B, C, D, E dan kompetensi capaian pembelajarannya, maka kita ke berikutnya. Untuk perbedaan barangkali untuk yang ATP ini dari yang kurikulum 2013 yang kita pelajari itu adalah alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu dikenal dengan kompetensi dasar, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sekarang kita dari fase capaian itu diturunkan. Caranya ada 7 langkah. 7 langkah. Barangkali ini perbedaan karena kalau kami sampaikan modul ini itu adalah ada 7. Ya, ini yang pertama adalah melakukan analisis capaian pembelajaran. Ya. Kalau yang di SMP kita di fase D Bapak Ibu ya, untuk kelas 789 ya. Mudah mengingatnya. Ya. Mudah mengingatnya itu, Pak. ABC itu iya, ABC. Ya, silakan Ibu Sri Handayani. Kok istilahnya pakai fase ya, Pak? Jadi itu kok tidak enak pakai kelas begitu, gimana ya, Pak ya? Pakai fase mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, untuk fase ini dalam capaian pembelajaran itu merujuk filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang memerdekakan. Yang membedakan sesuai dengan kodratnya. Yang membedakan sesuai dengan fasenya. Fase A itu kelas kecil, fase B itu kelas besar, fase C itu 5-6 ya, fase D itu SMP, fase E itu SMA kelas 1-2, fase F itu kelas 11 dan 12. Ibu seperti itu karena ini yang perbedaan sekolah penggerak tahun ini akan berbeda dan berbeda lebih ke pengembangan kurikulum sekolah penggerak. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang kedua ya, karena ada 7 langkah. Ini waktunya juga sudah terbatas, sudah 1 jam tentang penyampaian. Yang kedua adalah identifikasi kompetensi-kompetensi. Dari capaian-capaian yang Ibu bisa ngunduh ya, capaian pembelajarannya ya. Karena kalau tidak tahu tentang capaiannya fase tadi ya tidak bisa mengidentifikasi. Jadi perlu ada penguasaan ya, penguasaan dari capaian-capaian itu. Nah, ini saya biar ini langsung ke pahamannya. Prinsip. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Yang kedua, identifikasi kompetensi akhir fase. Jadi kompetensi yang perlu dikuasai sebelum sampai kompetensi di akhir fase. Jadi harus identifikasi. Yang ketiga adalah melakukan analisis setiap elemen atau sub elemen menuju ke profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi yang jadi inti itu sesuai profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 yang sudah kita pelajari di depan. Gitu. Yang keempat, bertanya Pak. Ya. Oh iya. Saya itu sampai sekarang mau tanya tapi belum berani kan ini Pak. Itu profil pelajar Pancasila itu kok
hanya 6 ya Pak, umpama ditambah, tapi tidak ditambah dengan karakter-karakter yang lain, ngono kira-kira boleh tidak Pak? Ya, ya. Mungkin dari peserta yang lain bisa membantu Bapak Ibu. Kenapa? Contohnya kalau ditambah karakter Ini, apa Bu? misalnya ditambah lagi. Misalnya ditambah penyayang misalnya. Penuh kasih sayang begitu misalnya. Penuh kasih sayang, mungkin itu nanti disalahartikan di fase lain. Maksudnya sayang sesama makhluk manusia, nonton ya? Mencintai lingkungan gitu misalnya. Itu enggak, bisa itu tafsirnya nanti menjadi berbeda. Kalau menurut saya kok ditambahi oleh, tapi kalau dikurangi tidak boleh, minimal 6 itu menurut saya. Tapi moga lah, saya tidak tahu nanti Pak Nasir yang bisa menjelaskan. Atur nuwun. Ya Ibu, begini, dalam halo. filosofi. Coba Pak. Oh iya Pak Sugi, Pak Sugi Nasir. ya. Sebelum. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa Pancasila itu nanti antara fase 1 dengan fase lainnya itu belum tentu sama, sekalipun ada persamaan. Jadi elemen profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan mata pelajaran dan pembelajaran pada fasenya. Jadi bukan hanya itu, tapi sangat dimungkinkan nanti di fase yang lain itu ada tuntutan yang lebih tinggi tentang profil pelajar Pancasila. Misalnya di fase E dan salah kelas 11 dan 12. Tentunya akan berbeda dengan fase B, karena fase B itu masih kelas 3 dan kelas 4. Oh, ya. Begitu juga anak-anak di fase, ya kan, fase D, itu anak-anak SMP itu secara umum tuntutan profil pelajar Pancasila boleh dikatakan hampir sama. Begitu Bu, interpretasi saya. Ya, terima kasih. Ini sudah disampaikan Pak Sugi, Bu Aska. Ya, ini nambahi ya dari pertanyaan dari Bu Sri Handayani. Kalau kita, kenapa kok ada 7, 8, 9, 10, 11? Nah, ini kita harus kembali lagi ke filosofi pembelajaran yang memerdekakan di tujuan pembelajaran yang diajar Dewantoro, Ibu. Jadi mungkin yang tahap 1 Bintek yang kemarin, bahwa tujuan pembelajaran itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Memang ini sudah masuk dalam kriterianya. Itu harus dimasukkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sudah diturunkan menjadi 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, kemerdekaan global, benar kritis dan kreatif. Nah, ini yang kita sudah mencapai tahap ATP, Bu. Ya, jadi mungkin nanti dibuka lagi Bintek yang pertama, itu filosofi. Itu ya, ini tambahan. Yang berikutnya 4, Ibu. Ada 7, yang 4. Capaian pembelajaran itu harus diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. 4 itu harus bisa mengidentifikasi kompetensi inti di akhir fase. Rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi nanti ada beberapa fase yang harus kita identifikasi, rumuskan tujuannya, apa yang ingin dicapai, pemahamannya apa, variasinya apa, keterampilannya apa.
Jika nanti bisa ditandai atau nanti misalnya di capaian itu nanti diwarnai kan itu. Oh, satu kalimat itu nanti mengandung variasi ya, variasi dari alur tujuan pembelajaran yang berikutnya. Yang ini tak sampaikan dulu. Yang kelima, ini yang kelima. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier sebagaimana urutan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi capaian pembelajaran yang sangat pendek itu berarti yang dari fase D itu nanti disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran, dipecah menjadi, dan itu dibolehkan sesuai dengan satuan pendidikannya, sesuai dengan tingkat ibaratnya kemampuan sekolah dalam menyusunnya. Waktunya panjang bisa dibuat panjang, bisa pendek, dan itu tergantung susunan tujuan pembelajarannya. Bisa ada, dari setiap satuan pendidikan satu capaian itu bisa disusun jadi 4, 3 liniernya gitu susunannya. Ada mungkin Bu Aska nanti sekolahnya bisa pecah jadi 4, Bu Siandeni bisa 5, Pak Sugi mungkin bisa sesuai dengan kegiatan pembelajarannya nanti yang ingin diturunkan di sekolah itu. Jadi ini yang nomor 5 ya. Nomor 6 itu tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Jadi ruang lingkupnya bisa luas. Bisa. Setiap tujuan pembelajaran itu bisa bermakna fase variasinya juga sesuai dengan satuan pendidikannya di situ. Nomor 7 yang terakhir, berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh ini TP untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Sehingga dari capaian tadi, Bapak Ibu, capaian dipecah jadi 5 ATP begitu. Berarti 5 ATP itu harus dibagi dari pengetahuan 100 menit, keterampilan 48 menit, dan sikapnya 120 menit. Itu yang buat satuan pendidikannya bersama tim itu. Sehingga nanti capaian yang akan diraih itu sesuai dengan profil, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap, termasuk proyek kan gitu. Jadi tanya, ada Pak. yang ya. Pak, tanya Pak. Ya, Ibu. Untuk pembagian waktu, itu apakah sudah ada rambu-rambu dari pemerintah pusat, ataukah murni yang membagi itu sekolah sendiri? Ada rambu-rambunya atau murni pure sekolah yang menentukan? Atur nuwun. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ada yang perlu menjawab dulu, Bu Aska, Pak Sugi, terserah yang lain. Ada yang bisa menyampaikan? Kalau bisa pemahaman 120 saya, menit? Ya, kalau pemahaman saya, kurikulum operasional satuan pendidikan ini kan sudah menjadi kewenangan sekolah di dalam memanage waktu. Tetapi ada hal yang perlu diingat bahwa kurikulum ini berbasis pada keaktifan siswa, sehingga perbandingan antara pengetahuan, skill, dan sikap itu sudah ada porsi tersendiri. Kalau kita perhatikan, porsi kompetensi ranah kognitif dan afektif itu kan sama. Sementara untuk ranah dari keterampilan ini 4 kalinya. Ini menandakan bahwa dari pesan alokasi waktu
ini memberikan porsi yang lebih pada kecakapan atau keterampilan. Hal ini sejalan dengan muatan dalam kurikulum ini juga ada literasi, ada PPK, dan terkhusus ada kecakapan berpikir, keterampilan berpikir abad 21. Begitu, Bu. Pak Nasir. Terima kasih, Pak. Terima kasih, luar biasa Pak Sugi yang telah menyampaikan untuk waktu. Untuk capaian TP ini nambah Ibu Sri Handayani dan Bu Aska, Pak Sugi. TP ini dalam kurikulum sekolah penggerak itu ada prinsip, ada struktur, ada kerangka. Itu. Dalam struktur itu ada pelaksanaan kegiatan dan ada proyek, kan gitu. Ada proses pembelajaran, itu sudah pemerintah sudah, kalau misalkan agama itu 3 jam, kan, 3 jam. Itu sudah ada 75% itu kegiatan pembelajaran, yang 25% ya, atau 30% itu ya, nanti dibuka, itu adalah proyek, berbasis proyek. Sehingga kalau misalkan jumlah per minggu aktif itu 15-17 minggu aktif, kan begitu. Jadi nanti dibagi waktunya, Ibu. Ya, jadi waktunya itu disesuaikan dengan jumlah ATP-nya. Kalau capaian pembelajarannya dipecah jadi 5 ATP, kan begitu, diturunkan 5 ATP, berarti 5 ATP ini harus dibagi lagi 70% dan 30%, begitu, 70% dan 30% waktunya. Sehingga Bapak Ibu guru di sekolah satuan pendidikan dibebaskan untuk menentukan itu. Menentukan capaiannya, pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Jadi dikalikan jumlah 40 menit itu sesuai dengan per minggunya aktif berapa, dan akan diperoleh capaian ATP satu tahunnya harus disampaikan ke anak-anak. Gitu Bapak Ibu. Dalam materi ini sudah di akhir karena waktunya sudah mepet, ini tugas untuk IHT. Ini sebutkan langkah-langkah dalam menyusun alur tujuan pembelajaran dengan bahasa Anda sendiri. Kita diskusikan nanti secara demonstrasi mandiri. Ya, ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti dikirim di LMS. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah selesai. Ya, ini saya akhiri sebagai narasumber dan host, ya, host untuk Bintek yang singkat 1 jam lebih ini ya. Untuk closing, barangkali ada yang ingin closing dalam pertemuan IHT hari ini. Salah satu narasumber, ada yang ingin closing sebelum diakhiri? Saya mewakili. Ya. Pak Sugi atau saya ya? Terserah. Saya ya. Oke. Untuk diklat hari ini saya merasa mendapat ilmu yang luar biasa yang sangat bermanfaat untuk diri saya dan sekolah-sekolah saya. Luar biasa, pesertanya itu juga aktif semua, Pak. Menyenangkan. Saut sana, saut sini, akhirnya mencapai kesimpulan. Jadi tugasnya instruktur itu hanya memfasilitasi benar dan merangkum, melengkapi, dan menguatkan. Saya sangat senang sekali, Pak. Luar biasa. Dari saya itu, Pak. Ya, Pak Sugi, mungkin ada closing-nya. Ya baik, Bapak dan Ibu. Berpikiran positif dengan memanfaatkan pikiran kita, hati kita,
pada pembelajaran yang telah diberikan di hari ini, insya Allah akan menghasilkan suatu energi keberprasangkaan positif kita kepada Allah dan masa depan Indonesia melalui pembelajaran yang memerdekakan pelajar ini. Oleh karena itu, apapun materi yang telah kita peroleh selama kegiatan selama ini dan terkhusus pada kegiatan YUM hari ini luar biasa, bermodalkan dari niat yang positif, dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, hasilnya insya Allah bermanfaat bagi diri, anak didik kita maupun bangsa dan negara. Akhirnya salam sehat untuk Bapak Ibu, selalu jaga protokol kesehatan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk terakhir foto dulu Bu admin di foto dulu ya. Kita akhiri dengan foto dulu. Pakai jempol, penggerak. Sudah selesai di foto? Screenshot sudah. Ya, terima kasih. Ini Bu Aska, Bu Yani, Pak Sugi. Kita akhiri Bintek untuk hari ini. Sebagai penutup, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Sampai siang. jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Bisa